Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia. Kehadiran Prabowo disambut secara langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Kedua pemimpin negara kemudian mengabadikan momen ini dalam sesi foto bersama. KTT ke-46 ASEAN tahun ini mengangkat tema Inclusivity and Sustainability dan dibuka secara langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Significance, a decade since the establishment of the ASEAN community. At the same time, we'll adopt a forward-looking 20-year vision that necessitates our unwavering commitment and collective resolve. Tadi ada dua sesi besar. Yang pertama adalah rapat pleno para kepala negara ASEAN yang kemudian dilanjutkan dengan sesi retreat dari para kepala negara ASEAN. Di rapat pleno tadi yang menjadi pembahasan adalah mengenai community building ASEAN, antara lain dibicarakan mengenai posisi ASEAN pada saat ini, kemudian bagaimana ASEAN memandang semua dinamika geopolitik dan bagaimana ASEAN harus bisa menghadapi dinamika tersebut. Dalam KTT ini, para kepala negara ASEAN berbicara berbagai topik terkait langkah ASEAN ke depan. Tidak hanya itu, para kepala negara termasuk Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala pemerintah sahabat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak rakyat Indonesia untuk berani keluar dari zona nyaman. Salah satunya dengan membuat terobosan yang dapat mengusik pihak lain. Ajakan ini disampaikan Gibran dalam video monolog berjudul "Bukan Lagi Hanya Pasar Digital, Indonesia Harus Jadi Produsen Digital" di kanal YouTube pribadinya. Bentuk kekayaan sebuah negara tidak hanya berupa tanah, bebatuan, mineral, atau hasil bumi, tapi sesuatu yang kasat mata namun bernilai tinggi, yaitu data, perilaku, maupun pola pikir dari kita semua. Kekayaan ini tidak akan pernah bisa habis selama kita saling terhubung, dan akan terus tumbuh setiap hari, baik di setiap klik, tontonan, transaksi, geotagging, download, upload, semuanya. Inilah komoditas baru di era digital. Sebagai bangsa berdaulat, Gibran menilai Indonesia punya hak dan kesempatan untuk menjadi pemain utama di negeri sendiri. Untuk itu, menurut Gibran, Indonesia butuh gerakan bersama untuk melakukan langkah besar. Arab Saudi bersiap mengakhiri larangan alkohol total yang telah berlaku selama 72 tahun. Pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan penjualan terbatas alkohol di zona pariwisata khusus mulai 2026. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Vision 2030 untuk meningkatkan industri pariwisata internasional jelang Piala Dunia 2034. Seperti dilansir The Sun dan Turkey Today, Arab Saudi akan menerapkan sistem lisensi yang sangat ketat untuk penjualan alkohol pada 600 lokasi terpilih di seluruh negeri. Lokasi-lokasi ini meliputi hotel bintang 5, resor mewah, zona diplomatik, dan kawasan pengembangan pariwisata. Minuman yang diizinkan hanya terbatas pada bir, anggur, dan cider. Sementara itu, minuman keras dengan kandungan alkohol di atas 20% tetap dilarang sepenuhnya. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Vision 2030 yang dipimpin putra mahkota Muhammad bin Salman. Pemerintah Arab Saudi berharap kebijakan ini akan menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi internasional, dan memposisikan Saudi Arabia sebagai tujuan wisata global.